بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. الحمد لله, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita pada malam hari ini pada pengajian rutin kita dalam membahas hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan kita masih dalam pembahasan Kitabus Shalah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah menjelaskan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan tentang qunutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama sebulan setelah ruku', di mana beliau mendoakan kejelekan terhadap beberapa kampung dari kalangan Arab, dari kampung Ri'il, Usayyah, Zakwan, Banu Lihyan. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Dan telah kita sebutkan bahwa apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama sebulan dari qunut setelah ruku', ini yang disebut dengan qunut an-nazilah, yaitu qunut dengan mendoakan kejelekan atas orang-orang kafir yang menzalimi kaum muslimin, yang menindas, yang membunuh kaum muslimin
dan mendoakan kebaikan kepada kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka. Dan telah kita jelaskan bahwa qunutun nawazil adalah qunut yang disyariatkan, dan disyariatkannya pada 5 waktu salat. Tidak terkhusus salat tertentu. Apakah itu salatul fajr atau salat-salat yang lainnya? Sebagaimana telah kita sebutkan beberapa riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hal ini. Ada sebagian tambahan dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan Ad-Darqutni yang semisalnya dari jalur yang lain, namun ada tambahan. Wa amma fi subhi falam yazal yaqnut hatta faraqa ad-dunya. Adapun pada waktu subuh, maka beliau terus-menerus melakukan qunut hingga beliau meninggalkan dunia. yakni hingga akhir hayat beliau. Dan tambahan ini adalah tambahan yang munkarah. Tambahan yang mungkar. Disebabkan di dalam sanadnya ada seorang perawi bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi inilah yang meriwayatkan hadis dari Ar-Rabi' dari Anas. Dan Abu Ja'far ini adalah seorang perawi yang dhaif, yang lemah. Di samping itu dia telah menyelisihi perawi-perawi yang thiqat yang meriwayatkan hadis ini tanpa ada tambahan ini. Tanpa ada tambahan wa amma fi subhi falam yazal yaqnut hatta faraqa dunya. Tidak ada tambahan ini. Yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengerjakan qunut an-nazilah maka beliau pun meninggalkannya. Tidak ada pengkhususan qunut pada waktu salatul fajr, dan ini akan kita jelaskan nanti insyaallah taala. Lalu kita melanjutkan ke hadis yang berikutnya, wa anhu radhiyallahu taala anhu. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana la yaqnutu illa idza da'a liqaumin aw da'a ala qaumin. Sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Dari beliau, yakni dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau tidaklah melakukan qunut kecuali untuk mendoakan kebaikan pada satu kaum, yakni mendoakan kaum muslimin, mendoakan mereka yang tertindas, yang terzalimi. Di zaman Rasulullah SAW mendoakan ahlu Makkah. Mereka adalah orang-orang yang lemah pada saat itu, yang mendapatkan penindasan dari kalangan orang-orang kafir yang berkuasa di Makkah. Au da'a ala qaumin, ataukah mendoakan kejelekan pada kaum yang lainnya, orang-orang yang zalim dari kalangan orang-orang kafir. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini dikuatkan pula dengan riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari hadis Abi Hurairah. Beliau mengatakan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yad'u li ahadin aw yad'u ala ahad qanata ba'da ar-ruku'. Kata Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak mendoakan kebaikan pada seseorang ataukah kejelekan atas seorang yang lain, maka beliau qunut
setelah ruku' di dalam salat. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita, menguatkan apa yang telah kita sebutkan sebelumnya, bahwa qunut yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qunutun nawazil, yaitu qunut yang dikerjakan apabila terjadi penindasan terhadap kaum muslimin yang lemah dari kalangan orang-orang kafir yang menzalimi kaum muslimin, yang menindas mereka di kampung halaman mereka, maka disyariatkan. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah melakukan qunutun nawazil disyaratkan izin dari imam, dari penguasa? Apabila penguasa memberikan izin maka diperbolehkan. Namun kalau tidak ada izin maka tidak diperbolehkan. Dan pendapat ini yang masyhur dari mazhab Al-Hanabilah, mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, bahwa qunutun nawazil kedudukannya sama seperti salatul istisqa, yang harus dilakukan secara berjamaah dan dilakukan berdasarkan izin dari al-imam. Sebagaimana salatul istisqa tidak dilakukan kecuali apabila penguasa telah memberikan izin untuk melaksanakan salatul istisqa, salat untuk meminta hujan. Maka demikian pula berkenaan tentang qunutun nawazil, bahwa qunut an-nazilah ini dilakukan apabila imam melakukannya, ataukah imam telah memberikan izin untuk melakukan hal tersebut, sebagaimana di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qunutun nawazil tidak dilakukan di setiap tempat, namun yang melakukannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat yang salat di belakang beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian kita melanjutkan ke hadis yang berikutnya. وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله تعالى عنه, dan dari Sa'ad bin Tariq al-Ashja'i radhiyallahu ta'ala anhu. Sa'ad bin Tariq dari kalangan tabi'in. Abu Malik, beliau berasal dari Kufah, dan beliau seorang perawi yang terpercaya. Al-Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in dan yang lainnya mengatakan bahwa beliau seorang perawi yang thiqah, perawi yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Bahkan Ibnu Abdul Barr rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, la a'lamuhum yaqtarifuna fi annahu thiqatun alim. Aku tidak mengetahui para ulama berselisih dalam menetapkan bahwa Sa'ad bin Tariq adalah seorang perawi yang thiqah, sekaligus beliau adalah seorang yang alim. Maka beliau adalah perawi yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Hanya saja disebutkan di sini penyebutan radhiyallahu anhu seakan-akan mengesankan bahwa beliau adalah salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab penggunaan yang masyhur apabila seorang mengatakan radhiyallahu taala anhu biasanya digunakan untuk para sahabat. Sedangkan pada selain sahabat, apabila mereka telah meninggal,
biasanya mereka mengucapkan rahimahullah. Atau kalau masih hidup, biasanya mereka mengatakan hafizahullah. Namun bukan terlarang mengucapkan kepada selain sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Akan tetapi doa-doa yang seperti ini hanya merupakan kebiasaan untuk membedakan antara satu generasi dengan generasi yang lain. Membedakan antara generasi sahabat dengan yang lainnya. Hanya itu saja. Sebab pada hakikatnya boleh kita mengatakan kepada sahabat rahimahullah, boleh. Kepada selain sahabat kita mengatakan radhiyallahu anhu, juga diperbolehkan. Misalnya kita mengatakan al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, boleh. Asal tidak mengesankan kepada seorang bahwa penyebutan itu menunjukkan bahwa dia dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja para ulama mengingkari apabila doa-doa tersebut hanya dikhususkan kepada seorang, tidak kepada yang lainnya. Seperti tindakan al-ghulu, berlebih-lebihan yang dilakukan oleh kaum Syiah yang mengkhususkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dengan doa-doa khusus. Alaihi salam. Atau dengan doa karramallahu wajhah. Maka sebagian dari kalangan para ulama memakruhkan hal ini, dikhawatirkan menjerumuskan diri kepada sikap ghulu, berlebihan kepada seseorang, tidak kepada yang lainnya. Mengkhususkan karramallahu wajhah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Walaupun ada dari kalangan ahlu sunnah yang membolehkan. Bahkan Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala dalam kitab syariah, beliau menyebutkan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Naam, walhasil dalam hal ini terjadi khilaf di kalangan ahlu sunnah. Namun lebih utama bagi kita untuk meninggalkan doa-doa yang dikhususkan kepada seorang, tidak kepada yang lainnya, untuk menutup adanya pintu sikap berlebih-lebihan kepada seorang. Qala, beliau berkata, yaitu Sa'ad bin Tariq, qultu li abi, aku bertanya kepada ayahku, ya abati, wahai ayahku. Ayah beliau yaitu Tariq bin Ashyam bin Mas'ud al-Ashja'i rahimahullahu ta'ala. Nah, ayahnya Sa'ad bin Tariq inilah yang termasuk dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana hadis-hadis yang datang menjelaskan hal tersebut, bahwa ayahnya adalah seorang sahabat, dan para ulama menetapkan beliau termasuk dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Tariq bin Ashyam ini kecuali anaknya. Jadi Sa'ad bin Tariq adalah satu-satunya murid ayahnya, Tariq bin Ashyam. Tidak ada yang lain yang diketahui meriwayatkan hadis dari Tariq bin Ashyam radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Muslim rahmatullahi alaih. Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau menyebutkan dalam Kitabul Qunut, tatkala beliau mengomentari hadis yang diriwayatkan oleh Tariq bin Ashyam ini, beliau mengatakan, wa fi suhbatihi nazar, bahwa menetapkan Tariq bin Ashyam ini termasuk dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini perlu ditinjau kembali. Terdapat kelemahan, kata beliau.
Namun pendapat ini pendapat yang sangat lemah, dibantah oleh para ulama. Bahkan Ibn Abdul Hadi rahimahullah ta'ala menuduh Al-Khatib dengan sikap ini bahwa dia telah berbuat ta'assub dalam perkara ini, hanya untuk melemahkan hadis tentang masalah bid'ahnya qunut pada waktu subuh, mengkhususkan qunut pada waktu subuh. Maka dia pun berusaha untuk melemahkan riwayat ini. Namun pada hakikatnya hadis ini adalah hadis yang akan kita sebutkan nanti adalah hadis yang sabit, yang meriwayatkan adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tariq bin Ashyam termasuk dari sahabat Nabi sebagaimana yang akan kita sebutkan nanti dalam hadis ini. Aku berkata kepada ayahku, ya abati, wahai ayahku, innaka qad sallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya engkau salat di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Demikian pula engkau salat di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, dan di belakang Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat-riwayat itu di sini tidak disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar bahwa anaknya mengatakan pada ayahnya, dan Ali bin Abi Thalib kurang lebih 5 tahun lamanya engkau salat di belakangnya. Afakanu yaqnutuna fil fajri, apakah mereka semuanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum, apakah mereka dahulu melakukan qunut, mengkhususkan qunut pada waktu fajar, pada salat subuh? Qala, maka ayahnya menjawab, Tariq bin Ashyam menjawab, ay bunayya muhdats, wahai anakku, itu adalah perkara yang baru, muhdats. Rawahul khamsah illa Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 kecuali Abu Dawud tidak meriwayatkan dalam sunannya. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, At-Tabarani dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Ad-Dhiya dalam kitabnya Al-Mukhtarah dengan sanad yang sahih dan tidak diragukan kesahihan dari riwayat ini. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala berusaha untuk melemahkan riwayat ini. Namun pelemahan tersebut adalah pendapat yang lemah. Dia berusaha untuk meragu-ragukan tentang Tariq bin Ashyam dalam keadaan para ulama dan hadis-hadis meriwayatkan dan menetapkan bahwa Tariq bin Ashyam termasuk dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis ini, dengan jelas anaknya mengatakan kepada ayahnya, engkau salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau salat di belakang Rasulullah alaihi salatu wasallam, bertemu dengan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah, Abu Malik Sa'ad bin Tariq ini dia menjelaskan umur berapa ayahnya pada saat dia salat di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kana abi qad shalla khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 16 sanah. Adalah ayahku, beliau telah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dalam keadaan beliau telah berumur 16 tahun. Berarti sudah balik. Iya kan? 16 tahun. Madhinnatul bulugh fil 15. Ya. Kalau umur sudah 15 tahun itu sudah kemungkinan besar balik. Jumhur para ulama menetapkan bahwa seorang kalau telah mencapai usia 15 tahun, maka dia telah mencapai usia balik. Tariq bin Asyam umurnya 16 tahun. Beliau telah sholat di belakang Rasulullah SAW dalam keadaan usia beliau demikian. Berarti telah balik dan telah mengetahui, memahami dengan baik apa yang beliau kerjakan, apa yang ada di sekitar beliau, termasuk apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau salat di belakang Rasulullah. Sepeninggal Rasulullah, beliau salat di belakang Abu Bakar. Sepeninggal Abu Bakar, beliau salat di belakang Umar. Kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib, kurang lebih 5 tahun lamanya. Dan beliau mengatakan, "Ai bunayya muhdats," bahwa qunut yang dikerjakan pada salat subuh itu adalah perkara yang baru, yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan Al-Khulafa'ur Rasyidun. Hadis ini adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh At-Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasanun sahih. Demikian pula Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mensahihkannya dalam kitab Al-Irwa jilid 2 nomor hadis 435. Demikian pula Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu taala mensahihkan hadis ini. Jadi hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tidak ada keraguan tentang kesahihannya. Kemudian yang terkandung di dalam hadis ini dari fiqhul hadis. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang hukum mengkhususkan qunut pada waktu fajar, pada salat subuh. Dan dalam perkara ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Kebanyakan para ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Al-Mubarak, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, dan diriwayatkan dari as-sahabah, dari Al-Khulafa'ur Rasyidun, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Umar, dan yang lainnya. Mereka memandang bahwa tidak disyariatkan mengkhususkan al-qunut pada salat subuh, pada salatul fajar. Ada sebagian pendapat dari kalangan para ulama, seperti pendapatnya Al-Imam Malik dan pengikutnya Al-Malikiyah, pendapat Al-Imam Syafi'i dan pengikutnya dari kalangan Syafi'iyah. Mereka berpendapat bahwa mengkhususkan qunut terus-menerus, ya, terus-menerus tanpa henti adalah perkara yang disyariatkan, perkara yang dianjurkan, perkara yang disunnahkan. Dan bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau menyebutkan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau menisbahkan pendapat ini kepada pendapat jumhur. Dia mengklaim bahwa justru kebanyakan para sahabat itu mereka qunut pada waktu subuh. Ini iskal. Ini problem tentunya. Kedua belah pihak mengklaim, ya, sahabat bersama kami. Pendapat yang satu juga mengatakan sahabat bersama kami. Dan kita tidak mengetahui mana yang rajih dari apa yang dikerjakan oleh para sahabat, kecuali harus kembali kepada isbatu asanidil athar, menetapkan keabsahan
sanad-sanad dari riwayat-riwayat yang dinukilkan dari para sahabat itu. Walhasil ini perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama antara pendapat yang mengatakan tidak disyariatkannya, bahkan itu adalah perkara bid'ah, dengan pendapat yang mengatakan itu sunnah, itu disyariatkan. Adapun mereka yang berpendapat bahwa qunut pada waktu subuh itu adalah perkara yang disyariatkan, dalil mereka yang paling kuat adalah hadis yang telah kita sebutkan. Itu hadis yang paling jelas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ad-Darqutni, yang padanya terdapat tambahan wa amma fi subhi falam yazal yaqnut hatta faraqa dunya. Adapun pada salat subuh maka beliau senantiasa qunut sampai beliau meninggalkan dunia. Ini yang paling kuat yang mereka jadikan sebagai hujjah dan yang paling masyhur, dan telah kita jelaskan bahwa tambahan ini adalah tambahan yang mungkar, tidak bisa dibangun di atasnya hujjah. Naam, disebabkan karena riwayat itu adalah merupakan riwayat yang lemah. Sebutkan oleh Ibnu Rajab dan yang lainnya dari kalangan para ulama melemahkan riwayat tersebut. Fala taqumu bihi hujjah. Ada riwayat-riwayat yang lain yang menjelaskan tentang qunut pada waktu salat subuh. Ada riwayat-riwayat yang sahih. Akan tetapi hadis-hadis tersebut tidak jelas mengkhususkan qunut pada waktu subuh. Ya. Bahkan hadis-hadis tersebut semuanya memberikan isyarat secara zahir bahwa Rasulullah SAW mengerjakannya itu pada saat qunut an-nawazil yang tidak mengkhususkan pada waktu subuh, tapi 5 salat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kelima waktu salat ini dikerjakan oleh Rasulullah SAW selama sebulan lamanya. Nah, sehingga kalau disebutkan dalam sebagian hadis bahwa Rasulullah SAW qunut pada waktu salat subuh pada saat ini dan itu, nah, tidak menunjukkan pengkhususan pada waktu salat subuh. Karena dalam riwayat yang lain disebutkan pula bahwa Rasulullah SAW qunut pada waktu salatul maghrib, Rasulullah qunut pada waktu salatul isya, pada waktu salat zuhur, pada waktu salatul asar, dan tidak mengkhususkan pada waktu salat itu saja, menunjukkan bahwa kelima waktu telah dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kelima waktu telah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Ditegaskan dengan hadis yang telah saya sebutkan tadi. Hadisnya Anas bin Malik. Bahwa Nabi SAW tidak melakukan qunut illa idza da'a liqaumin au da'a ala qaumin. Kecuali apabila beliau hendak mendoakan kebaikan terhadap suatu kaum atau mendoakan kejelekan terhadap kaum yang lain. Berarti qunut apa itu? Qunut an-nawazil, an-nazilah. Nah, musibah yang menimpa kaum muslimin, penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, maka dianjurkan dalam keadaan seperti ini. Nah, adapun terus-menerus, maka riwayatnya dhaifah. Ditambah lagi dengan hadis yang telah kita sebutkan ini, hadisnya Sa'ad bin Tariq, hadis yang sahih. Semakin menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa mengkhususkan qunut pada waktu subuh adalah perkara yang tidak disyariatkan. Adalah perkara yang muhdats. Tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Rasulullah alaihi salatu wassalam rutin melakukan qunut pada waktu subuh, setiap hari, maka tentu akan dinukilkan kepada kita dengan penukilan yang datang dari berbagai jalan dari sahabat Nabi alaihissalam. Tentunya demikian. Akan datang dari berbagai jalur riwayat-riwayat itu. Ternyata tidak ada yang meriwayatkan hadis yang jelas menunjukkan pengkhususan qunut pada waktu salat subuh kecuali dari jalur yang riwayatnya dhaif.
Abu Ja'far Ar-Razi, perawi yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, dan inilah yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Ya. Beliau menjelaskan hal ini bahwa kalaulah mengkhususkan qunut pada salat subuh setiap hari terus menerus adalah perkara yang disyariatkan, akan dinukilkan kepada kita, akan banyak jalurnya dari para sahabat menukilkan hal tersebut, karena ini masalah salat. Masalah salat termasuk di antara perkara yang sangat penting dalam agama ini. Sehingga para sahabat mereka betul-betul memperhatikan salatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ternyata yang terjadi adalah penukilan sebaliknya. Tariq bin Asyam ditanya oleh anaknya, engkau salat di belakang Rasulullah, engkau salat di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apakah mereka kunut pada waktu subuh? Kata Tariq bin Asyam radhiyallahu ta'ala, "Ai bunayya muhdats." Itu perkara bid'ah, muhdats. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa yang sahih adalah tidak dianjurkannya. Namun ada satu hal yang perlu kita ketahui dalam permasalahan ini. Sebab di antara kaum muslimin ada yang menjadikan masalah ini seakan-akan ini adalah merupakan permasalahan prinsip, permasalahan akidah, yang kalau seseorang itu melakukan kunut, mubtadi', ahlul bid'ah, sesat. Ada sebagian yang berlebih-lebihan dalam menyikapi permasalahan ini, tidak sesuai dengan porsi yang ada. Permasalahan seperti ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, itu sama seperti permasalahan fiqhiyah yang lainnya, yang dibangun di atasnya ijtihad. Ya, terjadi perselisihan di kalangan para ulama dalam perkara seperti ini, sama seperti masalah yang lainnya. Setelah ruku, apakah kembali bersedekap atau tidak bersedekap? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Terjadi akhdun warad, saling bantah membantah dalam permasalahan ini. Namun tidak saling sesat menyesatkan. Ya. Apa yang dilakukan oleh sebagian mereka menjadikan itu sebagai ciri-ciri. Kalau yang kunut subuh bukan dari kami, bukan dari kelompok kami. Ya. Yang tidak kunut itulah dari kelompok kami. Ada lagi yang mengatakan yang tidak kunut itu Wahabi. Ya. Ada lagi yang mengatakan yang kunut itu NU. Yang tidak kunut itu Muhammadiyah. Allahul musta'an. Mengkhususkan pada kelompok tertentu, organisasi tertentu. Tidak benar yang demikian. Kita mengatakan ini masalah, tetap kita bahas sesuai dengan kadar ilmiah yang ada. Kita mengatakan ini yang sahih, ini yang lemah. Akan tetapi barakallahu fikum, ya, kalaupun kita mengatakan bahwa mengkhususkan kunut pada waktu subuh adalah perkara yang tidak dianjurkan berdasarkan ya data-data ilmiah yang telah sampai kepada kita, dan itu adalah merupakan kesimpulan kita, jangan kemudian kita langsung mengklaim setiap yang kunut mubtadi' ahlul bid'ah. Oh, jangan seperti itu. Nah, jangan seperti itu. Terlalu berlebihan. Nah, kita mengatakan bahwa itu masalah ijtihad. Memang ada pendapat dari kalangan para ulama, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, berpegang kepada pendapat tersebut. Mungkin dia ya selama ini membaca kitab-kitab fikih, kitab-kitab hukum, lalu kemudian sampai kepadanya permasalahan ini, dan sampai disitulah tingkat kemampuan dia dalam memahami ilmu tersebut. Nah, maka kita memberikan uzur. Nah, permasalahannya apabila kita telah mengetahui masalahnya, bahwa ini adalah perkara yang tidak disyariatkan, lalu kemudian kita tinggal di tempat yang dekat masjid,
yang dipimpin oleh imam yang setiap hari melakukan kunut subuh. Apa yang harus kita lakukan? Kita mengatakan itu tidak disyariatkan. Tapi kita sebagai makmum, ya, makmum di belakang imam yang imamnya misalnya bermadzhab al-Imam Syafi'i, yang menganggap bahwa al-qunutu fil fajri sunnatun mustahabbah. Kunut pada waktu subuh itu sunnah yang dianjurkan terus menerus. Nah, apa yang harus dilakukan oleh makmum? Apakah mengikuti, ikut kunut, ikut mengangkat tangan, ikut mengaminkan atau tidak? Nah, ini permasalahan. Dan terjadi khilaf di kalangan para ulama. Syekh Muqbil rahimahullahu taala, beliau berpendapat bahwa tetap seorang meyakini mengerjakan apa yang dia yakini, bahwa itu perkara yang tidak disyariatkan, maka dia tidak ikut. Maka dia tidak mengikuti al-imam dalam mengerjakan kunut tersebut. Nah, namun sebahagian dari kalangan para ulama, dan tidak sedikit, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Syekh Al-Albani rahimahullah, mereka semua mengatakan bahwa apabila makmum berada di belakang imam yang melakukan kunut pada waktu fajar, maka makmum itu mengikuti imam. Nah, dan yang zahir pendapat yang kedua ini pendapat yang sangat kuat sekali, dibangun di atas azhar para ulama, dibangun di atas dalil. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra jilid 1 halaman 229. Beliau mengatakan yambaghi lil ma'mum an yutabi'a imamahu fima yasugu fihi al-ijtihad. Fa idza qanata ma'ahu wa in taraka al-qunut lam yaqnut. Sepantasnya lah bagi seorang makmum untuk mengikuti imamnya dalam perkara-perkara yang dibolehkan padanya ijtihad. Apabila dia kunut, maka dia kunut bersamanya. Kalau imamnya meninggalkan kunut, maka dia tidak kunut pula. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innama ju'ila al-imamu liyutamma bih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya imam itu dijadikan dalam rangka untuk diikuti. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Wala takhtalifu ala a'immatikum." Janganlah kalian berselisih terhadap imam-imam kalian. Wa thabata anhu fi sahih annahu qala, dan telah sahih pula dari Nabi SAW mengatakan dalam Sahih Al-Bukhari, kata Nabi SAW, "Yusalluna lakum, fa in asabu falakum wa lahum. Wa in akhta'u falakum wa alaihim." Bahwa para imam itu salat memimpin kalian. Apabila mereka benar, maka kalian mendapatkan pahala, mereka juga mendapatkan pahala. Dan apabila mereka keliru, maka kalian mendapatkan pahala, mereka mendapatkan dosanya. Ala tara anna al-ma'muma law qara'a fil akhiratayn bi suratin ma'al Fatihah wa tawwalahuma 'ala al-ulayayn lawajabat mutaba'atuhu fi dhalik. Lalu beliau berikan contoh. Bagaimana misalnya imam berpendapat bahwa pada salat yang jumlahnya 4 rakaat, pada salat zuhur, pada salatul asar misalnya, imam berpendapat boleh membaca surah pada 2 rakaat terakhir selain dari Al-Fatihah. Dan ini termasuk perkara yang diperselisihkan. Walaupun yang rajih bolehnya. Imam berpendapat boleh membaca surah selain Al-Fatihah pada 2 rakaat yang terakhir. Ya, kalau misalnya makmum
tidak melihat pendapat tersebut. Ya, akhirnya imam ini memanjangkan 2 rakaat terakhirnya. Apa yang harus dilakukan oleh makmum? Dan dia harus mengikuti, iya kan? Dia tidak boleh takbir sampai imam bertakbir. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah saja. Nah, tidak boleh dia menyelisihi, walaupun pendapat dia adalah tidak boleh membaca selain dari Al-Fatihah pada 2 rakaat yang terakhir. Fa amma musabaqatul imam fa innaha la tajuz. Adapun mendahului imam, maka itu tidak boleh. Fa idza qanata lam yakun lil ma'mumi an yusabiqahu fala budda min mutaba'atihi. Maka apabila imam kunut, maka tidak diperbolehkan bagi makmum untuk mendahului imam. Misalnya langsung sujud. Imamnya masih baca doa kunut. Nah, imamnya masih membaca doa kunut. Tapi yang kebanyakan yang terjadi adalah berdiri saja, iya kan? Berdiri. Lalu berdiri itu melakukan apa itu? Enggak ngapa-ngapain. Diam saja. Nah, ya. Tidak mengikuti imam. Fala budda min mutaba'ati. Kata beliau, harus dia mengikuti imam. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengingkari Utsman ketika beliau melaksanakan salat di Mina 4 rakaat. Padahal Utsman ibnu Affan musafir. Nah, pada waktu itu diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Tapi ketika beliau menjadi makmum di belakang Utsman, beliau ikut salat bersama dengan Utsman 4 rakaat. Lalu ada yang bertanya kepada Ibnu Mas'ud, kenapa engkau melakukan salat 4 rakaat? Padahal engkau yang mengingkari Utsman ketika dia mengerjakan 4 rakaat, padahal dia musafir, semestinya dia mengerjakan 2 rakaat qasar. Kata Abdullah bin Mas'ud, al-khilafu syarr. Perselisihan itu adalah keburukan. Demikian pula Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala ketika ada seorang bertanya kepada beliau, kapan waktu melempar jamrah pada waktu haji? Kata Anas bin Malik, if'al kama yaf'alu imamuka. Kerjakanlah sebagaimana yang dikerjakan oleh imam kamu. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau juga ditanya tentang masalah ini. Ya, ada seorang penanya mengatakan, di tempat kami ada seorang imam kunut pada salat subuh. Ya, dan sifatnya terus-menerus. Apakah kita boleh mengikutinya? Apakah kita mengaminkan doanya? Kata Syekh rahimahullah, man shalla khalfa imamin yaqnutu fi salatil fajri فليتابع الإمام في القنوت في صلاة الفجر ويؤمن على دعائه بالخير وقد نص على ذلك الإمام أحمد. Nah, barang siapa yang salat di belakang imam lalu dia kunut pada waktu subuh, maka dia mengikuti imam pada kunutnya pada waktu subuh itu, dan dia mengaminkan doanya dengan kebaikan, dan telah dinaskan tentang hal ini Al-Imamu Ahmad. Jadi beliau menyandarkan hal ini kepada Imam Ahmad. Padahal Imam Ahmad termasuk di antara para ulama yang melihat tidak disyariatkannya melakukan kunut pada waktu subuh. Demikian pula Al-Lajnatud Daimah yang dipimpin oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala pada waktu itu juga menjelaskan tentang permasalahan ini. Nah, namun kata beliau, ya, fa in kana al-imam yusdil fi salatihi, jadi beliau ditanya, yakni Al-Lajnah, lembaga fatwa di Saudi ini ditanya dengan 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah boleh salat di belakang orang yang berpendapat tidak bersedekap? Tidak bersedekap sama sekali, dari awal tidak bersedekap. Allahu Akbar. Ya. Jadi dia meluruskan tangannya, tidak bersedekap.
Nah, dan dia melakukan kunut terus-menerus, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian al-Malikiyah seperti itu. Mereka menyangka bahwa Imam Malik rahimahullahu taala membolehkan atau menganjurkan untuk tidak bersedekap. Maka beliau menjelaskan, yakni Al-Lajnah menjelaskan, fa in kana al-imam yusdilu fi salatihi wa yudimul qunut fi salati subhi ala ma dzakara fi as-su'al nasahahu ahlul ilm wa arsyaduhu ila al-amal bis sunnah. Apabila imam itu tidak bersedekap dalam salatnya dan terus-menerus melakukan kunut dalam salat subuhnya sebagaimana yang disebutkan dalam soal, maka hendaklah para ulama berusaha untuk menasihatinya, mengarahkannya untuk mengamalkan sunnah. Fa in istajaba falhamdulillah. Kalau dia mengabulkan, alhamdulillah. Kalau dia mau mengamalkan sunnah. Tapi tidak semua imam seperti ini keadaannya. Ya, kalau kita menasihati, menjelaskan, alhamdulillah kalau dia mau menerima. Tapi kalau tidak, fa in aba, kalau dia tidak mau, sahulat salatul jama'ati wara'a ghairi, shalla khalfa ghairi. Kalau memudahkan bagi dia, mungkin ada masjid yang lain, ya. Memudahkan bagi dia mengerjakan salatul jamaah di belakang yang lainnya yang mengerjakan sunnah, maka dia cari masjid yang lain. Nah, tapi lagi-lagi tidak semua orang dimudahkan seperti ini, ya. Muhafazatan ala sunnah, dalam rangka untuk melihara sunnah. Wa illam yashul dzalik, tapi kalau tidak memudahkan baginya demikian, shalla wara'ahu hirsan 'alal jamaah, ya, maka dia tetap salat di belakangnya dalam rangka untuk mendapati al-jamaah. Nah, dalam rangka untuk mendapati al-jamaah, dan dia melakukan seperti yang dilakukan oleh imam ala kulli hal. Nah, maka ini beberapa fatwa dari para ulama menjelaskan bahwa apabila seorang mengikuti imamnya dalam perkara seperti ini, tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah dan memiliki pendahulu dalam perkara ini. Namun Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala, ketika beliau ditanya tentang permasalahan ini, apakah kita mengikuti imam yang melakukan kunut, ya, dengan mengangkat tangan, kata Syekh, na'am, mengangkat tangan. Apakah kita mengaminkan? La, kata Syekh. Nah, jadi mengikuti dalam syakal saja, mengikuti dalam keadaannya secara zahir, ya. Adapun mengaminkan, beliau tidak berpendapat untuk mengaminkannya kalau beliau tidak berpendapat bahwa yang demikian disyariatkan. Ini wallahu taala alam beberapa fatwa para ulama. Semoga insyaallah taala kita bisa mengambil faedah darinya, dan saya kira sampai di sini yang saya jelaskan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita, menjadikan kita sebagai orang-orang yang paham dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ada beberapa permasalahan. Permasalahan pertama, dalam salat maghrib berjamaah dan sudah memasuki rakaat ketiga, setelah sujud terakhir, kemudian imam bertakbir, makmum bersiap untuk duduk tawarruk untuk tasyahud akhir. Tapi imam terus berdiri dan beberapa makmum bertasbih untuk mengingatkan. Akan tetapi imam terus berdiri menyelesaikan bacaannya. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana sikap makmum yang benar sesuai sunnah? Apakah tetap duduk atau ikut berdiri? Apabila dalam sholatul jamaah mereka telah mengerjakan 3 rakaat pada sholatul maghrib, mereka telah mengerjakan 3 rakaat, lalu kemudian semestinya duduk tasyahud akhir untuk salam, lalu kemudian imamnya berdiri ingin menambah ke rakaat yang berikutnya, berarti ingin menjadikan sholat maghrib 4 rakaat, maka telah ditegur oleh makmumnya, dia tetap, ya, dengan perbuatannya tersebut. Maka dalam keadaan seperti ini, makmum tetap duduk dan tidak mengikuti imam, ya, sebabkan karena sholatul jamaah, sholatul maghrib 3 rakaat,
Tidak ada tambahan dalam hal ini. Maka tidak mengikuti imam dalam perkara seperti ini. Nah, dan boleh bagi imam untuk langsung duduk, ya. Mungkin imam ini memahami bahwa kalau sudah terlanjur berdiri maka harus disempurnakan. Itu kalau belum sempurna rakaatnya. Itu kalau belum sempurna, terjadi kekeliruan. Dan kalau sudah sempurna dia ingin menambah satu lagi, ya, ketika dia sadar bahwa dia telah salah, dia harus kembali ke posisinya, yaitu duduk terakhir. Wallahu taala alam. Dalam kondisi musafir di mana waktu untuk mengerjakan sholat 5 waktu masih luas, air wudu, tempat dan pakaian untuk sholat tersedia, apakah afdal untuk mengqasar dan dijamak sekaligus atau diqasar saja? Mengqasar sholat itu berhubungan dengan keadaan seorang sebagai seorang musafir. Maka selama dia musafir, dia dianjurkan mengqasar sholatnya, walaupun waktu sholat masih luas, ya. Walaupun waktu sholat masih luas, maka dia tetap diwajibkan untuk mengqasar sholatnya. Karena itulah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bagi para musafirin. Itu sempurna dan tidak ada kekurangan. Kecuali apabila musafir tersebut sholat di belakang orang yang menyempurnakan sholatnya. Orang yang mukim, orang yang mengerjakan 4 rakaat misalnya, maka yang sunnah yang dikerjakan oleh Nabi SAW adalah mengikuti imam. Mengikuti imam, yaitu mengerjakan sempurna. Ya, namun yang kita maksudkan kalau mereka sholat berjamaah dipimpin oleh seorang musafir, maka dalam hal ini wajib bagi mereka untuk mengerjakan sholat qasar. Nah, adapun menjamak sholat, yang afdal mengerjakan sholat masing-masing pada waktunya. Ya, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Masing-masing waktunya. Sepakat para ulama bahwa mengerjakan sholat pada waktunya, pada waktu sholat masing-masing sholat tersebut, itu lebih afdal. Tapi kalau mereka musafirin, maka dibolehkan, diringankan dengan diperbolehkannya menjamak antara 2 sholat. Sholatul zuhur dengan al-asr, menjamak antara sholatul maghrib dengan sholatul isya. Diperbolehkan. Apalagi di saat mereka memiliki hajah, kebutuhan untuk menjamak di antara 2 sholat tersebut, maka hukumnya boleh. Permasalahan ketiga, anak kutip dari terjemahan bagian dari hadis Dzul Khuwaisirah sebagai berikut. Kemudian datanglah seorang laki-laki yang cekung kedua matanya, menonjol bagian atas kedua pipinya, menonjol kedua dahinya, lebat jenggotnya, botak kepalanya, dan tergulung sarungnya. Orang itu berkata, takutlah kepada Allah, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW kemudian berkata, celaka engkau, bukankah aku manusia yang paling takut pada Allah? Kemudian orang itu pergi. Maka Khalid bin Al-Walid berkata, wahai Rasulullah, bolehkah aku penggal lehernya? Nabi berkata, jangan, dia masih sholat. Dalam riwayat Bukhari. Penggalan riwayat yang lain, ketika kami bersama Rasulullah SAW, beliau sedang membagi, tiba-tiba Dzul Khuwaisirah mendatangi beliau, kemudian berkata, wahai Rasulullah, berbuat adillah. Rasulullah berkata, celaka engkau, siapa lagi yang bisa berbuat adil jika saya sudah dikatakan tidak adil? Maka Umar mengatakan, wahai Rasulullah, izinkan saya untuk memenggal lehernya. Rasulullah menjawab, biarkan dia, sungguhnya dia mempunyai pengikut, di mana kalian merendahkan sholat kalian dibandingkan sholat mereka, dan seterusnya. Muttafaqun alaih. Yang menjadi pertanyaan, apakah kejadian dalam kedua hadis di atas terjadi 1 kali atau 2 kali? Apabila terjadi 1 kali, mengapa bisa terjadi periwayatan yang lafadznya jauh berbeda dalam keadaan kedua hadis tersebut sama-sama sahih? Hal ini dikarenakan adanya perbedaan dari ucapan-ucapan baik yang dilakukan Dzul Khuwaisirah, Rasulullah SAW dan sahabat. Bahkan dalam kedua hadis ini sahabatnya pun berbeda, sehingga secara zahir terlihat kejadian ini berlangsung 2 kali, di mana Dzul Khuwaisirah berdialog dengan Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat yang berbeda. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas para ulama secara zahir mereka membawa hadis ini kejadiannya 1 kali. Namun kenapa kok terjadi perbedaan apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Terjadi perbedaan apa yang diucapkan oleh Dzul Khuwaisirah. Kemudian terjadi pula perbedaan
tentang siapa yang mengatakan kepada Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal lehernya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, terjadi perbedaan-perbedaan yang seperti ini, itu kita harus melihat ya terlebih dahulu. Apakah perbedaan itu betul-betul terjadi perbedaan secara makna? Apabila secara makna kurang lebih demikian keadaannya, maka kita mengatakan ini min babir riwayati bil makna, termasuk di antara riwayat yang disebutkan secara makna, dan hal tersebut diperbolehkan sebagaimana yang ma'ruf dalam kitab-kitab mustalahul hadis, bahwa diperbolehkan bagi seorang yang alim yang mengetahui perubahan-perubahan makna dalam bahasa Arab untuk meriwayatkan hadis secara makna. Dan inilah yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya. Kemudian kalau terjadi perbedaan lafaz misalnya yang menyebabkan terjadinya perbedaan makna atau perbedaan orang yang disebutkan, ini juga tidaklah menyebabkan terjadinya kegoncangan dalam riwayat tersebut. Seperti misalnya disebutkan dalam hadis ini. Ya, dalam satu riwayat menyebutkan Khalid ibn Walid yang mengatakan kepada Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal lehernya. Dalam riwayat yang lain menyebutkan Umar ibn Khattab yang meminta izin kepada Rasulullah untuk memenggal lehernya. Sebenarnya tidak terjadi perbedaan. Boleh jadi setiap perawi yang meriwayatkan hadis ini itu menyebutkan masing-masing dari apa yang dia ketahui dalam kejadian tersebut. Sehingga kita mengatakan bahwa kemungkinan pada kejadian itu yang meminta izin kepada Rasulullah dua orang, Khalid ibn Walid dan Umar ibn Khattab. Kedua-duanya telah meminta izin kepada Rasulullah untuk memenggal lehernya. Ya, hanya saja para perawi yang meriwayatkan hadis ini masing-masing meriwayatkan salah satu di antara keduanya. Ada yang meriwayatkan Umar, ada yang meriwayatkan Khalid ibn Walid. Tidak terjadi pertentangan di antara riwayat tersebut. Pada beberapa perbedaan lafaz, ucapan disebutkan oleh Nabi SAW, boleh jadi kedua-duanya beliau ucapkan. Ya, oleh karena itu di dalam ilmu mustalahul hadis kita mengenal ada salah satu pembahasan yang disebut dengan ziyadatus thiqah. Ya, ziyadatus thiqah. Apabila seorang perawi yang thiqah menambah sebuah riwayat yang tidak diriwayatkan oleh perawi yang lain. Apabila perawi ini thiqah, terpercaya, dan dia termasuk di antara perawi yang punya kekuatan walaupun dia bersendiri dalam meriwayatkan hadis itu, maka riwayat atau tambahan itu diterima. Sebagai contoh misal hadis yang masyhur tentang zakatul fitr, hadis Abdullah bin Umar. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr 'ala al-hurri wal 'abdi was-saghir wal-kabir wal-dzakari wal-untha. Ya, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr kepada budak, kepada orang merdeka, anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan. Nah, Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala meriwayatkan hadis ini namun menambah pada riwayat yang terakhir. Ada tambahan minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Ada tambahan ini yang tidak ditambah oleh yang lainnya. Para ulama mensahihkan riwayat ini. Sebab Al-Imam Malik rahimahullah bukan sembarang orang. 10 orang perawi menyelisih Imam Malik, boleh jadi Imam Malik yang benar, 10 orang itu bisa salah. Disebabkan karena keimamahan yang dimiliki oleh Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, maka para ulama membenarkan riwayatnya. Jika kita mengatakan bahwa yang lain meriwayatkan hadis, mereka tidak menyebutkan, mungkin karena mereka tidak mendengarkan atau karena mereka luput. Yang lainnya, para perawi yang lainnya yang meriwayatkan hadis lalu menambah, mereka menghafal apa yang tidak dihafal oleh yang lainnya. Maka ada min babi ziyadati thiqah. Maka diterima riwayat tersebut apabila berasal dari perawi yang terpercaya. Nah, maka tidak ada pertentangan di antara riwayat-riwayat ini. Wallahu taala alam. Baik, saya kira sampai di sini insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita sekalian. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.